Halo, assalamualaikum teman. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tetapan keseimbangan konsentrasi atau nilai KC. Rumusnya itu apa? Rumusnya adalah KC sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi ini kita punya satu rumus untuk nilai KC. Oke. Produk itu yang di kanan tanda panah, reaktan itu yang di kiri tanda panah. Contoh. Ada reaksi A ditambah B menghasilkan kesetimbangan C ditambah D. Misalnya koefisien dari masing-masingnya adalah PQRS. Nah, pertama yang kita lihat untuk mencari nilai KC adalah fasenya dulu. Jadi, fase yang digunakan untuk KC itu hanya fase gas dan aqueous. Jadi cuma dua fase yang digunakan. Sisanya kalau ada solid sama liquid itu tidak digunakan ke rumus KC. Oke, kita lihat di sini ternyata fasenya gas semua. Maka kita gunakan semua ke rumus KC. Jadi, KC untuk reaksi ini adalah konsentrasi produk, berarti produknya C dan D. Konsentrasi C pangkat koefisiennya, berarti dipangkatkan R, dikali konsentrasi D dipangkatkan S, dibagi konsentrasi A dipangkatkan P, dikali konsentrasi B dipangkatkan Q. Nah, jadi rumus untuk KC dari reaksi ini adalah seperti ini. Misalnya lagi, nanti itu ada seperti ini. CaCO3 menghasilkan kesetimbangan CaO ditambah CO2 gas. Nah, kita lihat karena yang digunakan hanya fase gas sama aqueous, solid liquid tidak digunakan. Kita lihat di sini ada solid, ini ada gas. Maka yang solid ini kita hilangkan atau kita nggak usah dimasukkan ke nilai KC. Nah, setelah fase yang diketahui, kita lihat penyetaraannya. Jadi reaksi ini harus setara karena nanti dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini Ca sini 1 udah, C di sini 1 di sini 1 udah, O di sini 3. Ini 1 ditambah 2, 3. Berarti reaksi ini udah setara. Maka, nilai KC-nya adalah konsentrasi CO2 pangkat 1. Jadi cuma seperti ini aja. Ya, ini karena solid, dia tidak digunakan ke rumus KC. Oke. Satu lagi, misalnya ada reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan kesetimbangan 2NH3. Nah, tadi yang pertama dilihat adalah fase. Ini fasenya udah sama-sama gas. Kemudian penyetaraannya. Berarti di sini ada N2, N-nya ada 2, ini 2, ini hanya 6, ini juga 6. Maka nanti ini senyawa ini semuanya digunakan ke rumus KC. Jadi rumus KC untuk reaksi ini adalah konsentrasi produknya yang ini NH3 dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi N2 dipangkatkan 1 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan 3. Oke, jadi seperti ini ya. Tadi harus diingat yang pertama dilihat adalah fasenya dan yang kedua adalah penyetaraan. Jadi dua ini ya, nanti dilihat. Kalau misalkan fasenya berbeda itu akan sangat fatal, dan kalau tidak setara juga dia akan salah. Oke, ini ada contoh. Dalam suatu ruangan 10 liter pada suhu T derajat Celcius terdapat dalam keadaan keseimbangan 1 mol NH3, 2 mol O2, 2 mol NO, dan 2 mol uap air menurut persamaan berikut. Ini ada persamaannya, ditanya harga tetapan kesetimbangannya. Nah,
Yang pertama tadi dilihat, ingat di sini ya, fase sama penyetaraan. Fasenya ini gas, 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 jadi nanti semua senyawa ini digunakan ke rumus Kc. Kemudian penyetaraannya, ini ada koefisiennya masing-masing, berarti dia udah setara. Terus kita masukkan ke rumus Kc-nya. Cuma lihat di sini, ini dia dalam keadaan kesetimbangan, Kalau misalnya soalnya seperti ini, itu langsung dimasukkan ke nilai Kc. Jadi, rumus Kc-nya adalah konsentrasi, produknya berarti yang ini ya, konsentrasi NO dipangkatkan 4 dikali konsentrasi H2O dipangkatkan 6 dibagi konsentrasi dari reaktannya NH3 dipangkatkan 4 dikali konsentrasi O2 dipangkatkan 5. Tapi ingat di sini konsentrasi, sementara di sini dia masih mol. Jadi harus diubah ke konsentrasi dulu, gitu ya. Ini kalau misalkan lupa, saya ingatkan di sini, konsentrasi atau molaritas adalah mol per volume. Ini rumusnya. Jadi nanti ketika dimasukkan ke si ini, itu menjadi seperti ini. NO. NO mana tadi? Di sini ada 2 mol NO. Berarti 2 per volumenya 10 liter. 2 per 10 dipangkatkan 4 dikali H2O-nya 2 juga. Berarti 2 per 10 dipangkatkan 6 dibagi NH3-nya, yang ini ya, NH3. Berarti 1 per 10 dipangkatkan 4 dikali O2-nya, berarti yang ini. 2 per 10 dipangkatkan 5. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita hitung dulu ini ya. 2 per 10 berarti 0,2, biar enak aja angkanya. 0,2 pangkat 4, ini juga 0,2 pangkat 6 dibagi 0,1 pangkat 4, ini 0,2 pangkat 5. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan, yang bisa coret silakan dicoret ya. Berarti ini kan 0,2 sama 0,1 dicoret ya, dapatlah 2. Karena ini pangkatnya sama ya, berarti 2 pangkat 4 gitu. Kemudian ini juga nih 0,2 pangkat 6, ini 0,2 pangkat 5. Ini pangkatnya beda tapi ininya sama, maka ini kita bisa coret, ini sisa 1. Jadi nanti di sini ada 0,2 pangkat 1 gitu ya. Oke. 2 pangkat 4, 2 dikali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti ini 16 dikali 0,2. Jadi hasilnya dapat 3,2 gitu ya. Jadi ini jawabannya. Nanti untuk kesetimbangan konsentrasi ini soalnya macam-macam, jadi harus banyak berlatih. Oke, ini soal selanjutnya. Ke dalam ruangan tertutup dimasukkan 1 mol gas A dan 1 mol gas B. Setelah bereaksi menurut persamaan 2A ditambah B menghasilkan kesetimbangan A2B3 dan dicapai kesetimbangan, masih terdapat 0,25 mol gas B. Kalau volume ruang 1 desimeter kubik itu nanti 1 liter, maka tetapan keseimbangan reaksi tersebut adalah, ditanya nilai tetapan keseimbangan atau nilai Kc-nya itu ya. Maka kita lihat, karena ini masih belum dalam keadaan setimbang, maka kita gunakan yang MRS, mula-mula reaksi setimbang. Oke. Jadi di sini ada 2A ditambah 3B menghasilkan kesetimbangan A2B3 seperti ini. Kalau tidak diketahui fasenya, itu dianggap dengan fase gas. Jadi kita masukin semua ke nilai Kc-nya. Berarti di sini ada mula-mula reaksi setimbangnya. Mula-mula untuk si A dia 1 mol. Ini si B juga dia 1 mol. Kemudian pada saat kesetimbangan tercapai terdapat 0,25 mol gas B. Berarti saat setimbang si B itu ada 0,25 mol seperti ini. Oke, nah kita harus isi nih di sininya berapa. Ini mula-mula belum terbentuk. Nah, kita bisa mengerjakan dari sini. Kalau di sini ada 1 mol, mula-mula 1 mol,
sisanya ada 0,25 mol. Maka yang bereaksi yang digunakan ada 0,75 mol. Jadi tinggal 1 dikurangi 0,25 gitu ya. Ini 0,75 mol. Nanti diisi ke kiri sama ke kanannya. Berarti yang di sini itu kita gunakan perbandingan koefisien mol. Ini 0,75 dibagi 3 dikali 2 berarti dapat 0,5 mol. Kemudian turun ke bawah di sini berarti kan kalau di reaktan dia dikurangi. Jadi 1 dikurangi 0,5 dapat 0,5 mol. Oke. Jadi untuk reaktan sudah. Kita lihat produknya. Berarti di sini tuh perbandingan koefisien mol juga 0,75 dibagi 3 dikali 1 dapat 0,25 mol. Kemudian turun ini ditambah untuk di produk berarti ditambah. Jadilah di sini 0,25 mol. Seperti ini ya. Nah, rumus KC-nya itu adalah konsentrasi produknya adalah A2B3 dipangkat 1 dibagi konsentrasi A di pangkat 2, konsentrasi B di pangkat 3. Seperti ini. Kita masukin angka-angkanya, tapi ingat di sini masih mol, jadi harus diubah ke konsentrasi atau molaritas. Maka di sini dapat 0,25 dibagi 1, yang ini ya, koefisiennya 1, pangkat 1, dibagi yang si A-nya berarti ini 0,5 bagi 1 dipangkatkan 2, si B-nya yang ini 0,25 dibagi 1 dipangkatkan 3. Oke. Kita hitung. Berarti ini 0,25 dibagi 0,5 dikuadratkan dikali 0,25 dipangkatkan 3. Ini bisa dicoret ya, disederhanakan. Ini coret, ini sisa 2. Berarti ini 1 per 0,5 kuadrat 0,25 pangkat 2. Oke, kita buat pecahan biar lebih mudah. Berarti KC-nya sama dengan 1 per ini kan 0,5 itu 1 per 2, berarti 1 per 2 pangkat 2. Kalau 0,25 berarti 1 per 4 pangkat 2. Nah, 1 per ini berarti 1 per 4 dikali 1 per 16. Jadi nanti 1 ini dijungkir balikan ke atas, 4 per 1, 16 per 1. Dapatlah 64. Oke, jadi ini jawabannya ya. Beda dengan contoh soal yang sebelumnya. Nah, soal yang ini nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Boleh dicoba dikerjakan, nanti hasilnya tulis di kolom komentar gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share, di like. Terima kasih. Assalamualaikum.